Suasana pagi di sekolah. Anjir lah, sekolah hari ini. Firman memakai lipstik di dalam kelas, lalu tanpa sengaja Bu Melta melihatnya. Firman, kamu kan tahu di sekolah nggak boleh pakai lipstik. Ini kenapa, Bu? Tapi kan ini biasa ya? Saya kan kamu kasih soalnya. Bodoh amat. Lalu Firman menceritakan kepada Salsa tentang Siapa lu? Jangan sama kayak gitu ya, nggak boleh. Nah, kenapa? Lu nggak tahu, kan udah tahu sendiri, Bu. Emang dimarahin gimana sama ibu itu? Itu nggak tahu aku GR sama dia. Emang sih ibu itu nyeselin parah, mereka suka marah-marah, kan jelas. Itulah, aku malas kalau dia masuk kelas ini. Rahmat dan Kinan sedang bersantai-santai di bawah pohon sambil membicarakan kejadian yang terjadi di kelas tadi. Mat, si Bagus kok kayak gitu ya kelakuannya? Bagus, emang kayak gitu ciri khas dia, kayak lagi bandel. Seharusnya dia nggak bisa semena-mena gitu dong sama kita. Tapi dia anak pemilik sekolahnya, jadi ya kayak gitu lah. Seharusnya dia ngasih contoh yang baik buat kita. Seharusnya. Tapi Ya ada anak sayangan dulu di sini. Mat, dikasih minum aku. wih, emang ada duitku coy. Alah lah, jadi ini minum pakai duit siapa? Ini tadi pagi. Banyak kali bungamu. Udah Nan, belikan minum aku. Nggak ada, duitku tinggal buat ongkos pulang. Gak bisa jadi ya? Buset, pelit kali pun Glenn. Oi, ada apa ini Gus? Ini pelit kali orang dah. Juga minumnya pun gak bisa. Wah, parah, sikat lah. Kalian berempat ini memang nggak tahu diri ya? Mereka berempat pun merebut minum si Rahmat. Si Rahmat pun hanya terdiam karena ia mengira bahwa ia akan diserang oleh mereka berempat. Sedangkan Kinan tidak terima dengan perlakuan mereka berempat yang semena-mena. Kalian berempat ini emang nggak tahu diri ya? Emangnya kenapa masalah? Masalah lah kalian udah ngambil minumnya Rahmat tanpa izin. Yang minum siapa? Ya kalian. Itulah ribut banget sih, Rahmat aja nggak peduli. Ya tapi kan seharusnya kalian nggak kayak gitu. Kok kamu lah? Salsa, Widya, dan Firman sedang mengobrol di kelas. Tiba-tiba Kinan datang menghampiri mereka dan memberitahu bahwa Firman dipanggil ke ruang BK. Firman, dipanggil sama kesiswaan tuh di ruang BK. Apalagi sih, kan dia orang ah. Kenapa lagi sih, Man? Kayaknya ada masalah lagi nih. Dia salah, tadi dia ketahuan pakai keju di sekolah sama Bu Belta. Demi apa? Iya, dia tadi kepergok waktu masuk kelas dia pakai keju. Sendiri. Ini sekali berdua. Firman pun masuk ke ruang BK. Ada apa lagi, Bu? Saya dengar kamu pakai lipstik ya ke sekolah. Ya, bukan di sekolah, tapi ke sekolah. Kamu tahu kan kalau memakai lipstik ke sekolah itu dilarang? Ya kan, sayang kalau nggak dipakai. Kamu berani melawan saya? Iya, kenapa, Bu? Akan saya laporkan kamu ke orang tua kamu kalau kamu berani melawan saya. Firman pun meninggalkan ruang BK. Di depan ruang BK ternyata kedua temannya sudah menunggu Firman. Wih, udah balik aja nih. Iyalah, sama-sama lihat mukanya. Kinan dan Rahmat sedang merencanakan sesuatu. Benar-benar deh kelakuan Bagus, kita harus melakukan sesuatu. Ya, kayak mana nanti kalau kita buat sesuatu di keluarga sekolah kayak mana? Tenang aja, selagi kita melakukan yang terbaik pasti ada aja jalan. Iya sih, cuman ya gimana juga kita harus temani juga ya kan. Gak mungkin ya walaupun dia kayak gitu ya harus tetap temani juga. Tapi jangan kita ikuti juga dia gitu aja. Oke. Firman, Salsa, Widya, Bagus, Rangga, Dwi, dan Rudi merencanakan untuk pergi ke suatu tempat. Kemana kita hari ini? Nongkrong tempat biasa. Oke lah. Mau kemana kalian? Salah buat muda. Langsung pulang ya, nanti kena marah orang tua kalian. Ya. Kamu ribet banget sih. Panjang juga sih. Mereka pun pergi meninggalkan Bu Melta. Bu Riswanti, ibu dari Bagus, mengkhawatirkan Bagus yang sampai saat ini belum pulang. Ya ampun, ini anak jam segini belum pulang. Mana ditelepon gak diangkat lagi.
Bagus pun sampai di rumah. Ketika dia membuka pintu, Bu Riswanti yang sudah terlanjur emosi memukulnya. Kamu tuh bisa nggak pulang dengan keadaan kayak gini? Hargai saya sebagai bapak kamu. Tiba-tiba terdengar kabar bahwa Bu Melta kecelakaan dan meninggal di tempat. Bagus dan teman-temannya sedang berkumpul di rumah Bagus. Tiba-tiba Bu Riswanti bersiap-siap pergi ke suatu tempat. Mama mau pergi dulu ya. Mau kemana tante? Lo kalian nggak tahu Bu Sekar udah nggak ada, baru aja. Nanti nggak bohong. Enggak dong. Ya udah, kita harus ikut tante. Ayo guys. Bu Melta yang sudah terbujur kaku, Firman, Bagus, Dwi, Rudi, Widya, dan Salsa menatap jenazah Bu Sekar dengan perasaan penuh penyesalan. Ibu, maafin kami, Bu. Kami benar-benar menyesal. Bu, maaf. Udah percuma, dia udah nggak ada. Kalau kami menyesal, ini buat dia bangga di sana dengan jadi anak yang baik. Ini belum terlambat kok. Akhirnya, mereka memperbaiki kehidupan dengan menjadi anak yang baik.